Salam hijau teman-teman. Hari ini saya di kebun. Kebetulan hari ini saya akan melakukan perempelan daun bagian bawah dan perempelan tunas pada tanaman terong. Terong ini yang saya tanam di video sebelumnya, usia tanam sudah 25 hari sejak pindah tanam. Nah, di sini bunganya itu hari sudah jadi teman-teman ini. Ini bunga pertamanya. Jadi tanaman terong ini termasuk sangat cepat berbuah. Baru 25 hari sudah berbuah teman-teman. Nah, hari ini saya akan melakukan perempelan agar nanti buahnya bisa seragam besar-besar semua dan banyak buahnya. Nah, itu tujuan perempelan daun bagian bawah dan tunas. Nah, seperti ini tunasnya agak banyak ini teman-teman. Jadi harus kita lepaskan beberapa tunas. Nanti akan kita seleksi. Saya lepaskan dulu daun bagian bawahnya. Daun bagian bawahnya ini perlu kita lepaskan supaya sinar matahari bisa tembus ke media tanam, agar bisa mengurangi resiko serangan jamur teman-teman, apalagi sekarang musim hujan. Di sini kita lihat banyak tunasnya, ada 1, 2, 3, 4 tunas yang besar, ada 4. Nah, di atas sini cabang Y-nya. Jadi kita hitung dari cabang Y, tunas di bawah cabang Y itu kita lepaskan semua seperti ini. Jadi kita lepaskan saja agar tidak mengganggu pertumbuhan tunas yang akan kita pelihara nanti. Nah, di sini masih ada 4 tunas yang agak besar, saya akan pilih tunas yang kecil. Nah, ini kita buang saja. Jadi untuk satu pokok terong ini saya sisakan hanya 3 tunas saja. Jadi maksimal 3 tunas kita sisakan. Nah, seperti ini juga banyak tunasnya, saya lepaskan dulu daun bagian bawahnya. Nah, di sini kita lihat tunasnya ada 3. Ini ada 1, 2, 3. Nah, tunas yang kecil ini saya lepaskan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita sisakan 2 tunas. Kalau tunas yang masih kecil, yang masih muncul di kecak daun seperti ini, kita lepaskan saja. Tunas di bawah cabang Y, ya. Jadi saya sisakan 2 tunas yang agak besar. Jadi kita lihat saja. Maksimal 3 tunas kita sisakan, bisa 2 bahkan bisa 1 tergantung kondisi tanamannya, karena setiap tanaman terong beda-beda tunasnya yang tumbuh teman-teman. Jadi kita seleksi saja, kita lihat agar pertumbuhan terong kita bisa seimbang. Nah, seperti ini, 1, 2, 3, 4, ada 4 tunas di bawah cabang Y. Selain itu masih ada tunas yang kecil, ya kita lepaskan semua teman-teman seperti ini. Kita lepaskan tunasnya agar nanti nutrisi itu tidak terbagi. Kalau bagi saya, perempelan tunas pada tanaman terong tidak mesti harus kita lepaskan semua tunas di bawah cabang Y. Jadi kalau ada tunasnya yang agak besar, kita pelihara saja. Nanti dia akan berbuah besar juga, tapi dengan catatan pemupukannya harus cukup, ya. Pupuknya harus cukup agar nanti setiap tunas yang kita sisa bisa menghasilkan buah yang besar-besar dan buah yang banyak. Jadi intinya seperti itu, pemangkasan dan pemupukan. Nah, kalau yang ini setelah daun bagian bawahnya saya lepaskan, kita lihat cuma ada 1 tunas yang besar. Jadi 1 tunas saja yang saya sisa, saya pelihara. Jadi tergantung kondisi terongnya. Jadi terong itu beda-beda teman-teman, ada yang banyak tunasnya, ada yang 1, 2, 3. Jadi kita lihat saja, kita seleksi. Intinya bagaimana caranya supaya terong itu pertumbuhannya bisa seimbang. Sudah selesai saya rempel daun bagian bawahnya dan tunasnya. Nah, langkah selanjutnya besok akan saya pupuk menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam. Di setiap lubang tanamnya ini akan saya taburi pupuk kandang, kemudian akan saya siramkan dengan MOL, mikroorganisme lokal, dan akan saya semprot dengan bakteri fotosintesis atau BSB. Saya akan mix dengan POC dari cangkang telur agar bunganya tidak rontok, jadi nanti bisa buahnya lebat teman-teman. Oke bosku, ikuti terus videonya. Nah, ini setelah 4 hari saya lakukan perempelan daun dan perempelan tunas. Di sini kita lihat terongnya sudah mulai tinggi teman-teman. Dan di setiap lubang tanam ini sudah kelihatan pupuk, ya. Jadi itu hari langsung saya taburi pupuk kandang di setiap lubang tanamnya. Setiap lubang tanam saya taburi 2 genggam pupuk kandang dari kotoran ayam.
kemudian saya siram dengan mol. Nah, di sini kita lihat buahnya sudah besar teman-teman. Rencana besok akan saya panen. Jadi sudah ada beberapa buah yang sudah bisa dipanen besok. Jadi panen pertamanya 30 hari, baru 1 bulan sudah dipanen. Nah, ini terongnya lebih 1 jengkal. Nah, ini kita lihat ya. Nah, itu lebih 1 jengkal. Jadi buah terongnya termasuk panjang. Nah, buah yang jadi ini baru buah pertama teman-teman ya. Bunga pertama yang itu hari, kebetulan saya semprot dengan POC cakang telur. Jadi bunganya tidak rontok. Jadi rata-rata bunga pertamanya ini jadi. Jadi belum semuanya memang berbuah, karena ini baru bunga pertama ya, seperti itu. Nah, yang ini sudah siap panen teman-teman, sudah mulai berubah warna. Terong ini kemarin waktu habis saya semprot dengan PSB dan saya mix dengan pupuk cangkang telur, saya bantu juga dengan menyiramkan POC NPK Super yang saya buat di video sebelumnya teman-teman. Jadi saya selang-seling, semacam hari ini saya semprot PSB, besoknya itu langsung saya siram dengan POC. Nah, di sini kita lihat rata-rata di sini buah pertamanya besar-besar. Nah, ini. Nah, kalau ini juga sudah bisa dipanen besok teman-teman. Nah, yang ini juga sudah bisa dipanen besok. Warnanya sudah mulai berubah. Nah, tapi memang jarak panen berikutnya ini agak jauh teman-teman, karena rata-rata di sini baru bunga pertama yang jadi. Nah, kalau bagian atasnya itu baru mulai keluar lagi bunganya. Jadi mungkin untuk panen selanjutnya jaraknya mungkin sekitar 2 minggu. Rencana besok setelah terong ini habis saya panen, langsung akan saya semprot dengan pupuk booster buah khusus untuk tanaman terong. Ada di video sebelumnya cara membuat pupuk booster buah agar buah terong itu bisa besar-besar dan rasanya bisa manis teman-teman. Rasanya sangat enak karena kita menggunakan pupuk alami. Untuk perawatan selanjutnya di sini rutin saya siramkan POC NPK Super tiap minggu teman-teman, agar nanti buahnya bisa besar-besar semua. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.